Assalamualaikum anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Berjumpa kembali di kelas belajar kita, kelas belajar bahasa Indonesia. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Anak-anak, kegiatan belajar kita kali ini akan membahas menyajikan teks persuasi dengan tujuan pembelajaran. Setelah proses pembelajaran selesai, peserta didik diharapkan dapat 1. Menunjukkan sikap spiritual yang makin baik, terutama sikap bersyukur dan menghargai perbedaan. 2. Menunjukkan sikap sosial yang makin baik, yaitu sikap peduli kepada lingkungan dan sesama, bijaksana dalam menyikapi suatu permasalahan, jujur dalam menyatakan kebenaran, santun dan kreatif dalam menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam teks persuasi. 2. Melengkapi teks persuasi dengan pola sebab akibat sesuai dengan konteks. 4. Memvariasikan kalimat saran, kalimat ajakan, kalimat arahan, dan kalimat pertimbangan dalam teks persuasi sesuai dengan konteks. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari ciri-ciri, tujuan, struktur, dan bagaimana penggunaan bahasa dalam teks persuasi. Dengan bekal pengetahuan tersebut, tentu kalian sudah memiliki gambaran yang jelas tentang teks persuasi. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kalian akan berlatih menyajikan atau membuat teks persuasi melalui 3 tahap aktivitas sebagai berikut. Dalam aktivitas yang pertama ini, kalian akan berlatih melengkapi teks persuasi. Mari kita mulai anak-anak. Untuk mengawalinya, cobalah kalian lengkapi kalimat-kalimat berikut sehingga menjadi kalimat persuasif berdasarkan fakta atau data yang disajikan. Kita lihat contoh pertama, mari kita coba. Data dan faktanya adalah saat ini kebanyakan remaja tidak menyukai kesenian daerah. Bagaimana kalimat persuasifnya? Coba kalian lengkapi. Mari titik-titik agar titik-titik. Silahkan kalian lengkapi sehingga menjadi kalimat persuasif berdasarkan data atau fakta tersebut. Baik, kita cocokkan jawaban kalian. Jawabannya adalah, mari kita cintai tarian dan musik daerah agar kesenian daerah kita tidak punah. Itulah kalimat persuasif yang tepat dari data atau fakta. Saat ini kebanyakan remaja tidak menyukai kesenian daerah. Coba kita telaah. Perhatikan kalimat nomor 1 tersebut. Apakah kalimat tersebut menunjukkan hubungan sebab akibat? Apa yang menandainya? Benar, kalian sangat cermat. Kalimat tersebut terdiri atas 2 bagian yang dihubungkan dengan konjungsi agar, yang menandai atau menunjukkan tujuan atau maksud. Artinya, kalimat tersebut merupakan kalimat ajakan yang ditandai dengan kata ajakan mari. Dilengkapi dengan argumentasi yang menyatakan alasan mengapa hal itu perlu dilakukan. Dengan demikian, meskipun kalimat tersebut tidak menunjukkan hubungan sebab akibat, namun dalam kalimat tersebut terdapat argumentasi yang menjadi alasan logis atas suatu ajakan. Baik anak-anak, mari kita cermati contoh yang kedua. Data faktanya adalah kesadaran masyarakat untuk memakai masker selama beraktivitas di tempat umum masih kurang. Mereka belum percaya akan bahaya besar virus corona. Coba kita buat kalimat persuasifnya. Kalian lengkapi. Mari kita cocokkan jawaban kalian.
Jawabannya adalah sebaiknya masyarakat memakai masker selama beraktivitas di tempat umum karena bahaya virus corona sangat serius di depan mata. Itulah kalimat persuasif yang sesuai dengan data atau fakta tersebut. Anak-anak perlu diperhatikan, argumentasi tidak selalu hadir dalam kalimat persuasif karena memang tidak selalu diperlukan. Kalian mungkin bisa membayangkan ketika membujuk atau mengajak teman, tetapi teman tersebut tidak mau atau sulit untuk diyakinkan. Apa yang akan kalian lakukan? Tentu berusaha meyakinkan, bukan? Bagaimana caranya? Kalian pasti akan memberikan alasan-alasan pendukung ajakan atau bujukan kalian, bukan? Namun, ketika teman kalian dengan mudah kalian bujuk atau kalian ajak, maka kalian tidak melakukan argumentasi. Itulah yang dimaksudkan argumentasi tidak selalu diperlukan dalam teks persuasi. Sekarang giliran tugas kalian untuk mengerjakan tugas atau latihan 1. Lengkapi kalimat-kalimat dalam tabel berikut sehingga menjadi kalimat persuasif sesuai dengan fakta atau data yang disajikan seperti yang telah dicontohkan. Kalian tinggal melengkapi kalimat persuasifnya, lalu kalian sesuaikan dengan data dan faktanya. Ingat, tulis di dalam buku tugas kalian. Setelah selesai, kalian foto untuk dikirim sebagai bukti kalian telah mengerjakan tugas untuk dinilai. Anak-anak, pada tahap awal pembelajaran teks persuasi ini, kalian sudah dapat melengkapi kalimat persuasi berdasarkan data atau fakta yang disajikan. Untuk memperkuat kompetensi kalian tentang teks persuasi pada tahapan lebih lanjut, kalian diharapkan dapat melengkapi teks persuasi yang disajikan. Mari kita lihat contoh berikut. Teman-temanku, seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa kenakalan remaja dapat diatasi dengan beberapa cara. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menyalurkan kelebihan energi mereka pada kegiatan-kegiatan yang positif. Kalimat ajakan, himbauan, bujukan untuk melengkapi teks tersebut adalah kalian diminta untuk membuat kalimat ajakan, himbauan, bujukan untuk melengkapi teks tersebut. Kalimat ajakan yang sesuai kira-kira apa ya? Ini. Mencermati kondisi tersebut, maka marilah kita bekerja sama untuk mencari jalan keluar dengan membuat beberapa kegiatan positif agar dapat menyalurkan energi para remaja tersebut. Dengan kegiatan-kegiatan positif dan terarah tersebut, maka diharapkan dapat mengurangi kenakalan remaja. Itulah kalimat ajakan, himbauan, bujukan yang dapat digunakan untuk melengkapi teks tersebut. Mari kita gabung menjadi teman-temanku. Seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa kenakalan remaja dapat diatasi dengan beberapa cara. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menyalurkan kelebihan energi mereka pada kegiatan-kegiatan yang positif. Mencermati kondisi tersebut, maka marilah kita bekerja sama untuk mencari jalan keluar dengan membuat beberapa kegiatan positif agar dapat menyalurkan energi para remaja tersebut. Dengan kegiatan-kegiatan positif dan terarah tersebut, maka diharapkan dapat mengurangi kenakalan remaja. Sekarang kalian giliran untuk mengerjakan tugas latihan nomor 2. Kalian lengkapi, silahkan kalian tulis di dalam buku tugas kalian. Dan jangan lupa setelah selesai kalian foto untuk dikirimkan sebagai bukti kalian mengerjakan tugas untuk dinilai. Dalam aktivitas sebelumnya, kalian sudah belajar dan berlatih melengkapi teks persuasi. Dalam aktivitas ini, kalian akan berlatih memvariasikan kalimat saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan dalam teks persuasi. Anak-anak, maksud yang sama dapat diungkapkan dengan kalimat persuasif yang berbeda-beda.
pengungkapan saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan secara variatif ini dimaksudkan untuk memperhalus ajakan atau bujukan. Dengan demikian, pembaca atau pendengar akan terpengaruh pada ajakan atau bujukan tersebut secara spontan tanpa dipaksa atau ditekan. Anak-anak, sebelum berlatih memvariasikan penggunaan kalimat saran, kalimat ajakan, kalimat arahan, dan kalimat pertimbangan tersebut, silakan kalian melengkapi tabel berikut. Ingat, ditulis di dalam buku tugas kalian, lalu nanti setelah sudah selesai, kalian foto dan kalian kirim sebagai bukti kalian telah mengerjakan tugas yang ketiga untuk diberi nilai. Untuk kalimat nomor 1 ini adalah contoh. Jadi ini contohnya adalah kalimat nomor 1 bagaimana mengisi tabel ini. 1. Marilah kita memakai masker dengan benar. Kalian perhatikan, ini termasuk kalimat saran, kalimat ajakan, kalimat arahan, atau kalimat pertimbangan. Selanjutnya diuraikan penjelasannya. Nah, kalimat nomor 1 ini termasuk kalimat ajakan, maka kita conteng bagian kalimat ajakan. Penjelasannya, isi kalimat tersebut mengajak pembaca untuk memakai masker dengan benar, ditandai dengan penggunaan kata marilah. Kalian lihat nomor 2, itu kalian nanti tentukan apakah termasuk kalimat saran, kalimat ajakan, kalimat arahan, atau kalimat pertimbangan. Kalian conteng salah satu. Setelah itu kalian jelaskan mengapa kalian memilih kalimat itu termasuk kalimat yang mana. Selanjutnya nomor 3 sampai nomor 6 kalian kerjakan. Anak-anak, penjelasan berikut dapat kalian gunakan sebagai petunjuk bekal dalam mengerjakan tugas ketiga mengisi tabel tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata saran dimaknai pendapat, usul, anjuran, cita-cita yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Dalam memberikan saran tidak harus dengan kata sebaiknya, tapi dapat juga dengan frase ada baiknya. Jadi bisa menggunakan kata sebaiknya, bisa juga menggunakan ada baiknya. Selanjutnya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ajakan bermakna anjuran, permintaan, dan sebagainya supaya berbuat sesuatu. Pada umumnya digunakan kata atau frasa yang mengandung unsur ajakan seperti ayo, mari, ayolah, marilah, dan lain sebagainya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata arahan berarti petunjuk untuk melaksanakan sesuatu. Kalimat arahan mengandung petunjuk yang khusus, artinya arahan tersebut mengarah hanya pada satu pilihan untuk dikerjakan atau dilakukan. Terakhir, kata pertimbangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pendapat tentang baik dan buruk. Dalam kalimat pertimbangan terdapat ajakan yang diperhalus dengan menunjukkan baik atau buruk dari suatu hal. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas segala dukungannya dengan subscribe, like, dan share video ini ya. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.